Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fikriansyah Wijaya. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait materi Haberma, yaitu kepemimpinan dan juga KPMSI. Langsung aja ke materi pertama ya, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, apa sih definisi kepemimpinan itu? Tentu banyak sekali dari beberapa ahli tokoh yang mendefinisikan apa itu kepemimpinan. Tapi saya di sini akan membahas yang mungkin pengertian kepemimpinan ini menurut saya yang paling umum, yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan kelompok untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, tentu kita semua manusia ini adalah pemimpin, entah itu untuk diri sendiri maupun memimpin orang lain. Nah, lalu untuk materi selanjutnya yaitu fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin yang pertama yaitu mencapai tujuan. Tentu di dalam sebuah organisasi itu pasti memiliki tujuan apa yang akan dicapai. Nah, ini nggak berlaku untuk organisasi sendiri ya. Untuk pribadi sendiri pun kita pasti memiliki tujuan apa yang ingin kita capai. Nah, terus yaitu strategi atau perencanaan dalam sebuah organisasi maupun tujuan pribadi. Untuk mencapai tujuan tersebut kita pasti memerlukannya perencanaan atau strategi. Bagaimana kita untuk mendapatkan tujuan tersebut agar bisa tercapai. Terus yang kedua, fungsi pemimpin tersebut juga adalah mengkoordinator anggotanya. Dan selain mengkoordinator anggotanya, tentu ada evaluator. Kita sebagai pemimpin juga kita harus bisa mengkoordinir peserta anggota kita, harus bisa mengevaluasi dalam hal mencapai tujuan apabila ada poin-poin yang mungkin kurang maksimal dalam untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada tanggung jawab tentu ya, sebagai pemimpin ataupun sebagai manusia pasti memiliki tanggung jawab. Dan ini adalah salah satu hal yang terpenting bagi seorang pemimpin, yaitu mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dia putuskan, dia tetapkan. Pemimpin harus bertanggung jawab dengan apa keputusan yang telah diambil. Nah, lalu yang kedua yaitu membangun dan memelihara tim. Untuk nomor 2 ini yang dimaksud itu yaitu membangun di dalam sebuah organisasi tentang rasa semangat di dalam organisasi sendiri untuk mencapai tujuan. Dan juga seorang pemimpin yaitu tetap menjaga
memelihara suatu organisasinya agar tetap harmonis, tetap solid, dan tanpa ada hal yang lain, tentu dengan ada membangun dan memelihara organisasi, pasti tujuan itu akan mudah dicapai. Nah, lalu yang ketiga ini mengembangkan kemampuan individu. Ini nggak berlaku hanya untuk seorang pemimpin atau ketua ya. Mengembangkan individu ini juga kita sebagai ketua harus bisa menciptakan kader-kader yang bisa untuk meregenerasi organisasi yang kita pimpin. Tentu kita nggak akan selamanya menjadi ketua. Perlunya ada regenerasi di dalam organisasi agar tujuan organisasi dan bisa mengembangkan lagi organisasi tersebut menjadi lebih baik. Nah, lalu yang keempat yaitu pemecah masalah. Ini sangat penting ya, karena di dalam suatu organisasi orang-orang yang kita hadapi, terus orang-orang berada di organisasi tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ini salah satu yang bisa menimbulkan masalah di dalam suatu organisasi. Nah, sebagai seorang ketua, hal untuk memecahkan masalah ini ada beberapa cara ya. Dia bisa mengambil hak prerogatifnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan apabila permasalahan ini tetap buntu, sulit untuk mencari jalan keluarnya. Lalu bisa juga untuk menyelesaikan masalah, kita berdiskusi dengan anggota tim yang dengan anggota organisasi yang lain. Nah, lalu selanjutnya yaitu sifat pemimpin. Ini sifat yang saya ambil menurut saya yang sudah cukup dari keempat sifat Nabi yang diterapkan dalam sifat pemimpin, yaitu jujur. Seorang pemimpin harus jujur kepada anggotanya agar semua bisa mempercayai seorang pemimpinnya, dan juga yang kedua yaitu dapat dipercaya. Nah, selain dapat dipercaya, pemimpin juga harus percaya kepada dirinya sendiri dan mampu mempercayai kepada anggotanya. Untuk yang selanjutnya yaitu tablik atau menyampaikan ya. Nah, di sini juga adalah peran komunikasi pemimpin kepada anggota di organisasi. Ini sangat penting agar tidak terjadinya miskomunikasi yang mungkin dapat menimbulkan masalah. Nah, terus yang keempat yaitu cerdas. Cerdas di sini maksudnya ketika ada hal yang mungkin sulit diselesaikan, seorang pemimpin hadir bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu berikutnya saya ada pertanyaan untuk kalian. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nanti mungkin untuk pertanyaan ini bisa kalian jawab ya nanti pas ketemu saya di Puncak Kabarmania. Lalu berikutnya yaitu teori kepemimpinan menurut Kartono. Nah, di sini ada teori genetis yang menjelaskan bahwa pemimpin itu muncul sebagai karena
bakatnya, lalu memang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Nah, contohnya seperti apa? Yang memang ditakdirkan sebagai pemimpin itu contoh dari sistem kerajaan. Pasti seorang raja memiliki anak. Nah, anak laki-laki tersebut sudah pasti diwariskan suatu jabatan ketika si raja atau si bapaknya ini sudah tidak menjabat lagi sebagai raja. Lalu yang kedua yaitu teori sosial, menjelaskan bahwa pemimpin itu dibentuk, tidak terlahirkan dan dibiarkan berkembang sendirinya. Jadi ini seperti contoh Presiden Indonesia ya, karena sistem di Indonesia itu nggak berdasarkan kerajaan, itu mau dari Papua, dari Sumatera, Jawa Barat, itu bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Akan tetapi dia itu memang benar mampu dan layak sebagai presiden di Indonesia. Nah, untuk teori sosial ini, karena ini nggak cuma sebagai dibentuk saja gitu untuk menjadi pemimpin, tetapi ada usaha, ada pendidikan mungkin yang bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan dari seseorang. Nah, seperti itu ya contohnya. Lalu teori ekologis yang yaitu merupakan gabungan dari kedua teori genetis dan teori sosial, menjelaskan bahwa seorang akan menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman organisasi, pendidikan, dan juga tuntunan lingkungan atau ekologisnya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu filosofi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya konsep ini dari Ki Hajar Dewantara ini yaitu untuk pendidik terhadap siswanya atau terhadap muridnya. Tapi saya banyak baca di internet dan mendengarkan materi-materi yang ada di YouTube, konsep Ki Hajar Dewantara ini bisa juga diterapkan di kepemimpinan, jadi filosofi. Karena seorang pemimpin itu yang pertama harus mampu memberikan teladan, contoh yang baik kepada anggotanya, agar anggotanya juga bisa meniru contoh teladan yang dimiliki oleh seorang pemimpinnya. Lalu yang kedua, dia di tengah berarti menggugah semangat, memberi motivasi. Saya menyadari ya, di dalam sebuah organisasi dan setiap orang itu pasti memiliki rasa sudah mulai jenuh, sudah mulai tidak bersemangat dalam menjalankan organisasi. Nah, poin pentingnya juga di sini seorang pemimpin harus bisa memotivasi anggotanya. Jangan sampai anggotanya sudah jenuh, kurang bersemangat, pemimpinnya malah sama dengan anggotanya. Ini pasti akan menjadi problem dalam sebuah organisasi. Jadi pemimpin memang harus bisa memberikan rasa optimis kepada anggota, memberikan rasa motivasi. Nah, lalu yang ketiga, yang arti dari Tutpuri Handayani di belakang memberi support. Nah, seorang pemimpin juga harus percaya kepada anggotanya.
dia harus memberikan dukungan moral kepada anggota di organisasi, dan juga seorang pemimpin harus bisa mengapresiasi kepada anggotanya. Contohlah hal sederhana yang bisa membuat si anggotanya itu lebih bersemangat ketika seorang pemimpin, seorang ketua mengapresiasi kinerjanya, mengapresiasi apa yang anggota telah lakukan untuk membuat organisasi ini tetap berjalan, bisa mencapai tujuannya. Ini hal yang sederhana, tapi bisa membuat bangkit gitu, rasa semangat, rasa dihargai oleh pemimpin kepada anggotanya. Nah, lalu orientasi ke pemimpin ya. Pemimpin ini berorientasi kepada tujuan. Pasti di dalam sebuah organisasi kita pasti sudah menyepakati apa yang akan menjadi tujuan di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk tujuan itu bisa tercapai, seorang pemimpin juga harus berorientasi kepada program kerja dan tujuan agar organisasi ini bisa dan mampu untuk mencapai tujuan. Nah, lalu yang kedua yaitu hubungan. Hubungan di sini ini bisa ke hubungan antara organisasi lain atau instansi lain dan ke anggota. Nah, untuk poin selanjutnya, untuk anggota ini yaitu tetap menjaga komunikasi antara pemimpin kepada anggotanya atau anggota kepada pemimpinnya. Lalu selanjutnya ya, materi untuk tahap bermas ini mengenai kepemimpinan cukup sampai di situ. Yang selanjutnya adalah mengenai KPMSI. KPMSI ini adalah Keluarga Permusyawaratan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, tugas dan wewenang KPMSI di dalam himpunan itu yaitu yang pertama meninjau Mubes HMSI Universitas Nusa Putra. Jadi sebelum ada Mubes itu dari KPMSI harus hadir untuk meninjau jalannya musyawarah besar. Yang kedua, meminta pertanggungjawaban Ketua HMSI Universitas Nusa Putra. Nah, untuk poin kedua ini, di akhir Mubes biasanya akan ada LPJ. Nah, sebenarnya LPJ Ketua Himpunan ini enggaknya dipertanggungjawabkan ke KPMSI, tapi ke seluruh pengurus dan seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Lalu yang ketiga, menetapkan dan memberhentikan Ketua HMSI. Nah, maksud yang poin ketiga yaitu ketika ketua terpilih dan itu menyerahkan jabatan yang sebelumnya dipegang oleh saya ya contohnya, lalu himpunan mengadakan pelantikan untuk
pengurus baru dan ketua baru. Nah, di sini menetapkannya. Yang berikutnya yaitu memberhentikan. Nah, memberhentikan ketua HMSI ini sebenarnya nggak cuma tugas KPMSI, tapi ini perlu ada musyawarah lagi karena memberhentikan ketua ini nggak cuma KPMSI aja yang terlibat. Ada dosen, kaprodi ikut terlibat, dan mahasiswa lainnya. Pokoknya mah ada urutannya lagi lah untuk memberhentikan ketua ini. Tapi mudah-mudahan itu tidak akan pernah terjadi ya. Lalu yang berikutnya, mengawasi segala kegiatan dan kinerja himpunan. Nah, jadi tugas KPMSI sendiri juga itu mengawasi kegiatan kinerja di himpunan apabila program kerja yang telah mereka sampaikan ke KPMSI itu tidak terlaksana. Nah, ini tugas inti dari KPMSI itu memberi teguran, memberi masukan kepada pengurus himpunan. Nah, sebelumnya ya, KPMSI itu ya adalah pengurus pada periode sebelumnya. Kan tahun kemarin saya menjabat sebagai ketua himpunan, lalu pas periode saya berakhir dan sudah dipilihnya ketua baru, nah saya yang dulu menjabat sebagai ketua himpunan sudah berubah statusnya menjadi KPMSI. Seperti itu contohnya ya. Nah, lalu apakah KPMSI ini masih mengikat ketika saya sudah lulus? Nah, itu tentu tidak ya. Jadi ketika sudah alumni, saya tidak lagi kuliah di Universitas Saputra jurusan Sistem Informasi. Ini saya otomatis nanti mungkin akan masuk ke alumni ya. Ada namanya sedang dalam pembentukan dari prodi dan himpunan untuk membuatkan wadah bagi alumni, yaitu Ikatan Alumni Sistem Informasi yang biasa disingkat itu ILUSI. Nah, mudah-mudahan kita bisa terwujud untuk membuat wadah alumni tersebut karena ini sangat penting ya. Alumni itu pertama buat akreditasi jurusan kita, yang kedua untuk relasi kita ketika kita sudah lulus untuk mencari pekerjaan. Nah, kurang lebih seperti itulah sedikit menjelaskan fungsi alumni. Nah, lalu tugas KPMSI sendiri selain 4 poin yang sudah saya jelaskan, ada beberapa hal juga yang lupa saya nggak masukkan ke dalam poin. Tugas KPMSI sendiri yang lain itu adalah ada wajib pengurus himpunan mengadakan rapat koordinasi dengan KPMSI. Nah, itu minimal 1 kali dalam 1 periode. Nah, untuk rapat koordinasi ini bisa saya contohkan misalkan untuk program kerja ketika pengurus baru punya program kerja melakukan rapat koordinasi dengan KPMSI, itulah tugas lain dari KPMSI ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila
dari penyampaian ada kekurangan dan apa yang gak enak didengar oleh kalian, karena keterbatasan saya mohon maaf. Lalu apabila ada perasaan yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan juga karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ya untuk kalian. Tetap semangat mengikuti Berma walaupun di masa pandemi seperti ini, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.